Di awal film kita diperlihatkanlah seorang foto gadis cantik yang telah hilang beberapa hari yang lalu, dan sang kakak meminta kepada detektif untuk menemukannya karena hari ini sedang marak penculikan. Please find Kurumi. A man was asleep. Singkat waktu, selang beberapa hari setelah itu, kita diperlihatkan seorang laki-laki Sang E yang sedang melakukan pengintaian karena dia ditugaskan untuk menemukan gadis tersebut. Dia pun langsung bergerak. Allow me to get you out of here. Asshole! Wait! I'm all done. Ready as I'll ever be, man. What did she... Ya, GG plus konyol, di mana laki-laki tersebut kehilangan wanita yang telah dicarinya. Maka kedua orang tersebut langsung mengejar sampai ke lorong karena ini adalah tugas yang paling penting. Dia pun langsung mengejar dengan segenap kemampuan, tetapi entah apa yang terjadi, ternyata wanita tersebut adalah mutan yang telah dimodifikasi. Ya, sayang sekali dia kehilangan jejak. Laki-laki sange ini yang bernama Ryo Saiba. Dia adalah seorang detektif khusus yang sedang melakukan pengintaian namun merusak properti negara, dan langsung diinterogasi oleh para polisi setempat untuk melakukan pertanggungjawaban. Namun untung sekali wanita tersebut adalah wanita panggilan yang sering dipakai oleh Ryo yang bernama polisi Saiko Ando, sehingga apa yang dilakukan oleh Ryo telah dimaafkan oleh polisi Saiko dan seorang temannya Ryo yang bernama Makimura. Dia adalah partner untuk menjalankan misi yang paling penting. Maka di sana mereka pun langsung bergegas untuk melakukan misi selanjutnya. Maka Makimura pun langsung dijemput oleh Ryo yang sudah mengambil mobil dari tadi. Mereka berdua langsung bergegas untuk melanjutkan misi tersebut. Ya, keduanya adalah sahabat sejati, dan sekarang Makimura akan melakukan kencan bersama seorang gadis cantik. Dia yang telah menunggu 1 jam lebih, bernama Kaori. Dan dia adalah seorang wanita yang selalu diidam-idamkan oleh Makimura. Namun sangat disayangkan, hubungan mereka sangatlah jarak jauh, atau yang disebut dengan bahasa gaulnya adalah LDRan. Karena Makimura adalah seorang agen yang selalu menjalankan sebuah misi yang paling penting, sehingga bertemu saja sangat langka. Dan ini adalah momen yang paling penting akan mengatakan cinta. Tetapi sayang sekali ada sesuatu yang terjadi. Lalu tiba-tiba dan sekali waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Makimura hancur dengan sekejap. Dia pun langsung memberikan sebuah serum yang telah dibawa oleh mutan tersebut. Maka mereka berdua langsung saling menjaga dan menitipkan Kaori kepada si Ryo ini. Maka disinilah perpisahan mereka berdua karena Makimura telah mokad. Ya, disinilah film pun baru dimulai.
Selang beberapa hari setelah kejadian Makimura Mokan, di mana polisi Seiko yang melihat CCTV di tempat TKP. Namun sayang sekali, dari penampakan CCTV tersebut belum bisa melihat siapakah dalang dari semua ini, dan kejadian kecelakaan tersebut seperti telah disusun oleh seseorang. Maka para polisi pun terus saja melakukan identifikasi. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Kaori yang sedang galau karena kehilangan Makimura. Nah, dia pun mengerti akan mengungkapkan cinta kepadanya, dan dia langsung mencari seseorang yang bernama Ryo. Si Ryo ini yang sedang sange dan terus saja mencari Bondon untuk ngabrut. Oh, give me a break. Let's figure it out together. Go home and sleep, bonehead. Singkat waktu setelah menemukan Ryo yang sedang melakukan adu gabrut bersama para Bondon, dia pun langsung datang ke tempat kosannya, dan diduga ternyata video porno banyak berserakan di rumahnya si Ryo. Kemudian Kaori pun langsung menggeledah rumahnya Ryo untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Maka Ryo pun langsung menjelaskan bahwa inilah pekerjaan Makimura dan beresiko tinggi, mati pasti sudah biasa. Dan di sisi lain, kita akan melihat bahwa seorang wanita yang telah diburu oleh Makimura dan Ryo, dia yang bernama Kuromi, yang dicari oleh kakaknya, dan dia sedang mengumpat di sebuah tempat untuk bisa menghindari dari pengejaran. Kemudian kita akan melihat bahwa Kuromi ternyata dia adalah seorang artis, dan dia mendapatkan sebuah endorse dari sebuah perusahaan skincare yang bernama PT Laure. Don't let up, dude. Don't be a creep. Singkat waktu, di sisi lain kita melihat bahwa Ryo yang terus saja diikuti oleh Kaori karena dia terus saja memaksa. Maka Ryo pun langsung menunjukkan inilah dunia Ryo yang laki-laki sange. Mokkari-sha! Ryo grow grow, Ryo grow grow. Mokkari-sha! Mokkari-sha! Thank you. GG sekali. Ternyata Ryo selain agent, dia pun adalah laki-laki penghibur para Bondon seksoi. Maka Ryo pun langsung datang ke sebuah tempat untuk bisa melakukan interogasi, di mana si Kaori ini terus saja ngintil untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari sebuah para mafia. Dan tiba-tiba saja mafia tersebut menyambut hangat Ryo sang jawara. Why don't we let go of him, Saeba? Tanpa diduga, ternyata Ryo Saeba adalah orang yang paling ditakuti di kota ini. Sampai-sampai para mafia pun langsung tunduk. Maka si kakek pun langsung memberikan informasi bahwa orang yang telah diculik kembali dengan keadaan tidak waras. Ya, ternyata semua informasi tersebut telah menyebar di seluruh Tokyo, Jepang. Kemudian Ryo pun langsung menyodorkan sebuah foto cantik dari Kuromi, mengatakan apakah pernah melihat wanita tersebut. Dia juga adalah salah satu orang yang telah diculik. Namun entah kenapa dia mempunyai kesadaran yang hampir 100%. Dan Ryo pun langsung mengatakan kepada si kakek bahwa dia telah menghadapinya seorang diri, dan dia mempunyai kekuatan yang sangat aneh, bahkan tingkah lakunya di luar Haikal. Maka si kakek pun mendapatkan semua informasi. Dia telah melihatnya di pusat kota. Kemudian tanpa banyak basa-basi, maka Kaori pun langsung datang ke pusat kota. Dan betul saja, dia telah mendapatkan Kuromi yang sedang nimbrung bersama kawan-kawannya, lalu langsung dikejar. Tanpa diduga, Kuromi telah ditodongkan senjata oleh seseorang di tengah-tengah pesta goyang sengklek. Lalu tiba-tiba singkat waktu, selang keesokan harinya, maka Kuromi pun langsung dibawa ke tempat tinggalnya Ryo karena dia telah pingsan ketika melakukan pengejaran. Maka Ryo pun langsung menjelaskan kepada Kuromi bahwa semuanya telah berakhir dan dia dicari oleh sang kakak tercinta. Maka mau tidak mau, jika sayang kepada kakaknya harus menurut.
Kemudian di sisi lain kita akan melihat sebuah organisasi yang bernama Organisasi Union. Ternyata mereka lah yang telah menculik warga sipil dan para gadis cantik untuk direnovasi. Singkat waktu, 1 minggu kemudian, Kuromi yang sedang memakai kostum meong dan dia sangatlah kawaii Ika Kimochi Warui, di mana Ryo yang sedang sange dan dia pun langsung tergoda kepada Kuromi, mengatakan bahwa dia akan mengikuti perlombaan cosplay yang telah diundang oleh PT Aura tersebut. CEO, guess I'm going. No shortage of payment to express the cosplayers. Lalu kemudian hari cosplay telah terjadi, di mana semua orang sedang memakai kostum yang sangat membehenol, di mana semua wanita cantik yang berada di tempat ini dan dia pun telah memakai kostum untuk melakukan perlombaan cosplay. Ya, sesuai dengan prosedur yang telah diadakan oleh PT Aurora untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, maka acara pun telah dimulai. Akan tetapi di sisi lain, kita melihat para pembunuh bayaran yang akan mengejar Kuromi di tempat acara tersebut. Dan kita melihat bahwa semua acara telah berlangsung, Kuromi pun akan tampil di depan umum sebagai tamu undangan. Maka disinilah pesta telah dimulai. Hingga pada akhirnya, di mana Ryo telah menyadari ada beberapa orang yang langsung datang ke tempat pesta tersebut untuk membunuh Kuromi. Ryo pun langsung bergegas, lalu tiba-tiba ya, GG sekali. Tetapi pembunuh yang sebenarnya sedang mengintai di atas ketinggian, lalu tiba-tiba untung saja Ryo bergegas dan membawa Kuromi ke belakang. Akan tetapi pembunuh bayaran belum saja usai, mereka pun langsung melakukan pertarungan yang sangat brutal. Selesai pertarungan, Ryo pun langsung menanyakan keadaan Kuromi, tetapi Kaori mengatakan dia telah dilindungi oleh para polisi yang ada di luar. Kebetulan sekali polisi Saiko yang sedang menangani kasus ini pun ada di tempat ini dan akan membawa pembunuh bayaran tersebut untuk melakukan interogasi. Singkat waktu, mereka pun akan melakukan perjalanan ke kantor polisi. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang meledak. Di sisi lain kita melihat bahwa Kuromi ternyata telah disekap di suatu tempat. Inilah dia polisi korup yang telah bekerja sama dengan orang-orang sengklek dan dibayar mahal dengan koper yang sangat banyak sekali. Tetapi sayangnya itu hanyalah jebakan. Singkat waktu, kembali lagi kepada Ryo, di mana Kaori meminta maaf kepada Ryo terhadap apa yang telah terjadi kemarin. Sampai-sampai Kuromi telah ditangkap oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya semua kejadian ini sangatlah menyesal dan Kaori pun sangatlah minta maaf kepada Ryo. Apa yang dilakukannya pasti itu salah. Namun Kaori pun masih saja menyimpan rasa dendam kepada seseorang yang telah membunuh Makimura. Dan ini semua harus diungkap dengan seksama. Kalau Ryo tidak membantu, Kaori pun langsung mengatakan dia akan menyelesaikannya secara pribadi. I am going to fight, whether I'm alone or not. I'm accepting. Hey, what?
Kemudian di sisi lain kita melihat Kuromi yang sudah ditangkap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana dia adalah salah satu eksperimen untuk bisa mendapatkan sebuah serum. Mengerikan sekali. Dikarenakan Kuromi adalah objek penelitian yang sempurna dan dia pun akan diduplikasi oleh para peneliti tersebut. Namun sayang sekali serumnya sudah selesai. Lalu tiba-tiba semua para peneliti langsung dibantai. Dan sekali kita kembali lagi kepada Ryo, di mana dia telah dihubungi oleh si kakek dan dia mengatakan bahwa sebuah organisasi tersebut yang bernama organisasi Union dan terletak di perusahaan PT Aura, di mana itu adalah hanyalah pengalihan saja. Pasti semua yang telah dilakukannya ada di tempat itu. Maka Ryo pun langsung bergegas untuk menuju tempat yang sangat laknat itu. Singkat waktu, Ryo bersama Kaori sudah berada di bawah PT Aurora, di mana ini adalah jalan rahasia menuju tempat penelitian tersebut. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung melakukan persiapan. Semua persenjataan yang sangat lengkap sudah dibawa oleh Ryo bersama Kaori di tempat ini. Kemudian mereka berdua pun langsung menyusuri gua yang dimana semua orang telah dibantai habis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan ternyata telah berakhir. Dan mereka berdua pun langsung terus saja menyusuri tempat penelitian tersebut untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Namun tanpa diduga, seluruh para tentara yang bersenjata lengkap sudah datang tempat ini. Lalu tiba-tiba ya, pertarungan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja Kuromi pun langsung datang disandra oleh seseorang di belakangnya dengan ancaman-ancaman yang telah dilontarkan oleh si pesandra. Dia akan membunuh Kuromi karena objek penelitiannya telah selesai. Namun sayang sekali jika dia dibunuh belum diobok-obok, dia pun langsung mengeluarkan sebuah monster untuk melawan Ryo Saeba bersama Kaori. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Kaori yang telah mengejar Kuromi yang telah disandra oleh seorang laknat, di mana tempat ini mereka telah dihalangi oleh kaca yang sangat tebal sehingga Kaori tidak bisa melewatinya. Namun Ryo pun langsung datang dan menghajarnya. Dan sekali seketika Ryo pun langsung datang menghajar laki-laki tersebut. Namun ketika itu juga ada helikopter yang akan menjemputnya tidak jadi ke tempat itu karena Ryo sudah berada di tempat. Lalu kemudian Kaori yang sudah menyimpan rasa dendam yang sangat luar biasa, dia pun langsung bertindak untuk membunuhnya. Dan sekali akhirnya mereka berdua pun langsung turun dari gedung dan langsung disambut oleh para polisi, diselamatkan untuk bisa melakukan identifikasi. Maka mereka pun telah selesai melakukan tugas yang paling penting. Kemudian keesokan harinya melihat bahwa Ryo yang baru saja selesai coli dan dia baru bangun tidur, tiba-tiba saja ada Kaori di rumahnya mengatakan dia yang akan menggantikan posisi Makimura yang akan menjadi asisten bagi Ryo. Akan tetapi syaratnya tidak ada video porno, bokop ataupun yang lainnya. Disinilah film pun telah berakhir.
Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video seru lainnya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.